Assalamualaikum, selamat datang di kelas Geografi. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, yakni sebagai tutor Geografi kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang modul 15, yaitu unit 3, Menggapai Kejayaan Negara. Dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya kita dapat meningkatkan daya saing ke Indonesia. Kemudian peluangnya terbuka untuk menginvestasi dari luar negeri. Peluang ekspor juga terbuka lebar bagi pelaku bisnis dan meningkatnya keuangan negara. Tapi dampak negatifnya adalah produk-produk luar negeri berdatangan, meningkatnya ketergantungan pada negara maju, persaingan tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang, serta pola konsumtif masyarakat semakin meningkat. Keuntungan perdagangan bebas, kita bisa memenuhi kebutuhan suatu negara. Kita juga bisa meningkatkan kualitas produk kita, dan kita bisa memperluas lapangan kerja. Sekarang kita masuk ke kerugian perdagangan bebas. Yang pertama, menghambat distribusi industri dalam negeri. Perdagangan bebas memang dapat meningkatkan kualitas produk negara, tapi dengan catatan negara ini dapat dan siap untuk bersaing. Jika negara tidak dapat bersaing dalam menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas, maka tidak menutup kemungkinan melibatkan usaha dalam negeri malah akan menjadi bumerang untuk kita. Kemudian yang kedua, banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap. Adanya manfaat untuk pasar yang lebih luas memang memberikan keuntungan bagi negara-negara tertentu, namun tidak untuk negara berkompetensi rendah. Misal saja, di negara berkembang yang tingkat pendidikannya masih rendah, maka sulit bagi tenaga untuk bisa terserap di negara lain. Yang ketiga, mengurangi pendapatan negara. Membuat suatu negara kesulitan dalam bersaing di pasar global dan menciptakan produk yang berkualitas, maka tidak mencakup tingkat kepentingan yang lebih tinggi dari ekspor. Ekspor yang rendah artinya negara ikut juga, sementara negara tetap bisa meningkat. Kalau sudah begitu, pendapatan negara akan berkurang dan bisa menambah utang negara yang ada. Strategi pembangunan Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dengan mewajibkan belajar 12 tahun. Pendidikan yang ada di Indonesia masih belum merata. Kurang meratanya pendidikan karena fasilitas pendidikan yang juga tidak merata. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mewajibkan belajar 12 tahun harus didukung dengan penyediaan fasilitas yang tidak hanya berpusat pada satu wilayah saja, tetapi merata di seluruh Indonesia. Wajib belajar 12 tahun menjadi program pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warga negaranya. Pendidikan dasar wajib dipenuhi sehingga mampu membentuk kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Ini sangat penting untuk menyosong kemajuan negara di masa yang akan datang. Yang kedua, meningkatkan iklim investasi dan jiwa kewirausahaan. Upaya pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah melakukan perbaikan kualitas produk UKM. UKM itu merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadi kita harus meningkatkan iklim investasi dan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, mendorong peningkatan iptek dan atau ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi untuk menciptakan produktivitas ekonomi. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah mendorong peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dengan mengembangkan teknologi tepat guna. Sudah saatnya Indonesia mampu membuat inovasi tentang energi baru yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dalam menciptakan produktivitas ekonomi sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Yang keempat, kita bisa mengolah dan mengelola sumber daya alam. Kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Indonesia itu terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, maka kita harus mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam yang ada. Dan kita juga harus menggunakan produk-produk dalam negeri agar
selain kita membantu UMKM, kita juga bisa membantu produk-produk kita tersebut dapat bermanfaat untuk kita dan orang banyak. Terima kasih, sekian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.